Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai mekanisme terkait hubungan antara defisiensi kalsium dengan kejadian obesitas. Baik, ada beberapa yang akan kami bahas, meliputi absorpsi kalsium, transportasi kalsium, ekskresi kalsium, regulasi kalsium dalam tubuh, dan yang terakhir hubungan kalsium dengan kejadian obesitas. Sebelum saya masuk ke pembahasan absorpsi kalsium, terlebih dahulu saya akan membahas sedikit mengenai apa itu kalsium. Kalsium merupakan zat gizi mikro yang paling banyak terdapat dalam tubuh. Umumnya, kalsium menyusun 1,5-2% dari berat badan atau kurang lebih 1 kg dalam tubuh. Kalsium memiliki banyak manfaat yang penting bagi tubuh. Nah, ternyata kebutuhan kalsium setiap orang berbeda, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Berdasarkan AKG 2019, untuk bayi membutuhkan asupan kalsium kisaran 200-270 mg per hari. Untuk anak-anak membutuhkan asupan kalsium kisaran 1000 hingga 1200 mg per hari. Untuk remaja hingga dewasa membutuhkan asupan kalsium kisaran 1200 hingga 1000 mg per hari. Dan untuk lanjut usia membutuhkan asupan kalsium kisaran 1200 mg per hari. Selanjutnya kita masuk ke absorpsi kalsium. Absorpsi kalsium umumnya terjadi di usus halus, dapat melalui dua mekanisme, yaitu transport aktif dan transport pasif. Untuk transport aktif, umumnya terutama terjadi di duodenum dan proximal jejunum. Untuk transport pasif, umumnya terjadi pada seluruh usus halus. Nah, ternyata duodenum adalah tempat absorpsi kalsium yang paling efisien. Absorpsi kalsium sendiri dilakukan secara aktif dengan alat angkut protein pengikat kalsium, yaitu kalbidin D9K atau kalsium binding transport protein. Dan dikontrol langsung oleh hormon kalsitropik, yaitu 1,25 dihidroksikolekaliferol atau vitamin D3 dan paratiroid hormon. Untuk mekanisme absorpsi kalsium dapat dilihat pada gambar di samping. Untuk penjelasannya, pertama kalsium bergerak melewati epitel melalui mekanisme transselular atau paraselular. Paraselular transport tergantung pada transport aktif sodium yang menciptakan gradien osmotik dalam ruang paraselular dan perbedaan potensial transepitelia melewati lapisan epitel. Sodium terutama memasuki sel-sel absorptif bersama-sama glukosa melalui sodium dependent glukosa transporter 1 atau SGLT1. Transselular kalsium transport aktif dimulai dengan masuknya kalsium secara pasif di bagian apikal melalui transient receptor potential phenyloid family calcium channel atau TRPV. Kalsium kemudian ditranslokasi melewati sitoplasma dan sebagian besar dalam bentuk terikat dengan kalbidin D9K. Selanjutnya menuju basolateral, membran, dan akhirnya dikeluarkan dari sel oleh Na+ atau K+ ATPase dan Na+ atau Ca2+ exchanger atau NCX1. Selanjutnya ada beberapa faktor yang meningkatkan absorpsi kalsium. Yang pertama, tingkatan kebutuhan tubuh terhadap kalsium. Misalnya saja terjadi defisiensi kalsium. Nah, secara tidak langsung, kalsium akan meningkatkan penyerapan di dalam tubuh. Selanjutnya, vitamin D.
Vitamin D dapat meningkatkan absorpsi kalsium pada mukosa usus dengan cara merangsang produksi protein pengikat kalsium. Selanjutnya, asam klorida membantu absorpsi kalsium dengan cara menurunkan pH di bagian atas usus halus. Selanjutnya, makanan yang mengandung lemak biasanya akan meningkatkan waktu transit makanan melalui saluran cerna, sehingga akan membuat absorpsi kalsium akan lebih meningkat. Selanjutnya, protein. Ada beberapa asam amino tertentu yang dapat meningkatkan absorpsi kalsium. Nah, setelah dari faktor yang meningkatkan absorpsi kalsium, selanjutnya ada faktor yang menghambat absorpsi kalsium. Yang pertama, natrium. Natrium akan meningkatkan pengeluaran kalsium bersama urin, sehingga menyebabkan kalsium tidak optimal diserap oleh tubuh. Yang kedua, alkohol. Alkohol akan menghambat enzim yang dapat mengaktifkan vitamin D. Selanjutnya, asam oksalat. Asam oksalat akan mendorong hilangnya kalsium dari dalam tubuh, biasanya terdapat pada bayam dan kakao. Yang keempat, orang yang kurang bergerak. Biasanya akan kehilangan 0,5% kalsium dalam sebulan dan tidak mampu menggantinya. Selanjutnya, serat tidak larut. Biasanya akan menghambat penyerapan kalsium oleh tubuh. Kita masuk ke transportasi kalsium atau alat angkut kalsium. Transportasi atau jalannya suatu kerja dari kalsium adalah dalam pengaturan metabolisme energi. Dalam hal ini pada kalsium intraseluler yang berperan sebagai kunci pengaturan pada metabolisme lemak adiposit dan simpanan triasil gliserol. Asupan kalsium yang rendah akan menyebabkan ion kalsium plasma menurun. Hal ini akan berakibat pada peningkatan kalsitriol yang akan merangsang masuknya kalsium membran vitamin D reseptor atau biasa juga disebut dengan MVDR dan menyebabkan peningkatan kalsium intraseluler. Vitamin D mengatur keseimbangan kalsium. Ketika kadar kalsium dalam darah menurun, transport aktif atau alat angkutnya yaitu vitamin D. Berbeda dengan ketika kadar kalsium dalam darah meningkat, yaitu kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon kalsitonin yang berfungsi untuk menghambat aktivasi vitamin D. Jadi letak perbedaannya yaitu ketika kadar kalsium di dalam darah menurun, vitamin D ini dijadikan sebagai transport aktif atau alat angkutnya. Sedangkan ketika kadar kalsium dalam darah meningkat, kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon kalsitonin yang berfungsi untuk menghambat aktivasi vitamin D. Dan tulang berfungsi sebagai tempat penyimpanan kalsium ketika kadar kalsium dalam darah menurun. Selanjutnya, ekskresi kalsium. Ekskresi kalsium dapat melalui dua organ, yaitu usus dan ginjal. Pada usus, sebagian besar ekskresi kelebihan kalsium dilakukan melalui empedu dan feses. Karena kadar kalsitriol plasma yang pada akhirnya bergantung pada kadar kalsium plasma, mengatur seberapa banyak kalsium empedu diserap kembali dari isi usus. Selanjutnya, ginjal. Untuk ginjal, ekskresi kalsium urin normalnya sekitar 5 mmol atau 200 mg per hari. Ini kurang dibandingkan dengan apa yang dikeluarkan melalui tinja, sekitar 15 mmol per hari. Selanjutnya, regulasi kalsium di dalam tubuh melibatkan dua hormon, yaitu hormon paratiroid dan hormon kalsitonin. Untuk hormon paratiroid disekresi oleh kelenjar paratiroid yang distimulus dari penurunan kadar kalsium saat sirkulasi. Prosesnya, konsentrasi kalsium terionisasi plasma diatur dalam batas sempit, yaitu 1,3 sampai 1,5 mmol per liter. Selanjutnya dicapai oleh sel parafolikuler dari kelenjar tiroid, dan kelenjar paratiroid secara konstan akan merasakan konsentrasi ion kelenjar kalsium dalam darah yang mengalir melaluinya. Selanjutnya, kelenjar tiroid mengurangi sekresi hormon paratiroid ke dalam darah. Sekresi kalsitonin dihambat dan sekresi PTH dirangsang, mengakibatkan kalsium dikeluarkan dari tulang untuk memperbaiki kadar kalsium plasma dengan cepat. Selanjutnya, hormon kalsitonin diproduksi oleh
parafolikuler dari kelenjar tiroid yang distimulus dari peningkatan kadar kalsium saat sirkulasi. Berarti ini adalah kebalikan dari hormon paratiroid, di mana hormon paratiroid distimulus dari penurunan kadar kalsium saat sirkulasi, sedangkan hormon kalsitonin distimulus dari peningkatan kadar kalsium saat sirkulasi. Untuk hormon kalsitonin, prosesnya yaitu sel parafolikuler dari kelenjar tiroid meningkatkan sekresi kalsitonin di dalam darah secara bersamaan dengan penurunan sekresi kelenjar PTH dalam darah. Selanjutnya, kadar kalsitonin yang tinggi di dalam darah merangsang osteoblast di tulang untuk mengeluarkan kalsium dari plasma darah, sehingga menyimpannya sebagai tulang. Selanjutnya, sekresi PTH dihambat dan sekresi kalsitonin dirangsang, mengakibatkan menurunnya kadar kalsium yang berlebihan agar kadar kalsium dalam darah kembali normal. Nah, bagaimana sih mekanisme antara defisiensi kalsium dengan kejadian obesitas? Apa itu obesitas? Obesitas adalah penumpukan lemak yang tinggi di dalam tubuh sehingga membuat berat badan berada di luar batas ideal. Dan defisiensi kalsium adalah suatu kondisi di mana terdapat kadar kalsium yang rendah dari rata-rata dalam darah. Kaitannya dengan obesitas, asupan zat gizi mikro seperti kalsium yang kurang serta rendahnya aktivitas fisik dapat menyebabkan terjadinya obesitas. Zat gizi mikro meskipun dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit dapat berdampak bagi kesehatan. Bahkan kekurangan kalsium dapat dikaitkan dengan kejadian obesitas. Ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa asupan kalsium memiliki hubungan dengan kejadian obesitas dan resiko obesitas dapat diturunkan dengan asupan kalsium yang cukup. Selanjutnya, untuk mekanisme rendahnya kalsium yang meningkatkan berat badan, berdasarkan penelitian Arundana pada tahun 2010, terlihat bahwa pada kelompok obesitas memang memiliki asupan kalsium yang kurang dibandingkan tidak obesitas. Untuk mekanisme rendahnya kalsium yang meningkatkan berat badan dapat diamati pada gambar berikut. Untuk penjelasannya, yang pertama mengonsumsi makanan yang rendah kalsium, sehingga kadar kalsium di dalam darah menurun, mengakibatkan peningkatan kerja hormon PTH dan vitamin D atau hormon kalsitonin. Dari peningkatan hormon PTH dan hormon kalsitonin ini menyebabkan kalsium akan masuk ke jaringan adiposit dengan jumlah lebih besar daripada kondisi normal. Akibat dari stimulasi jaringan adiposit dan Ca2+ atau kalsium intraseluler mengakibatkan terjadinya peningkatan absorpsi lemak ke jaringan adiposit, sehingga lemak tubuh akan sedikit yang dibakar. Dari hal tersebut, memicu ekspresi gen lipogenesis dan menghambat lipolisis, menyebabkan asam lemak tidak dioksidasi dan energi diubah menjadi lemak di dalam tubuh. Sehingga akan ada penumpukan lemak jangka panjang dalam tubuh yang memungkinkan terjadinya obesitas. Nah, ada beberapa solusi yang dapat kami usulkan. Yang pertama, tentunya mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan mudah diserap oleh pencernaan. Yang kedua, berusaha mencukupi kebutuhan kalsium harian. Yang ketiga, tentunya melakukan aktivitas fisik atau olahraga teratur sangat penting. Yang keempat, mencukupi konsumsi lemak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Sebelumnya, kalsium bukanlah satu-satunya zat gizi yang dapat dijadikan indikator penyebab obesitas. Kalsium memiliki peran yang kecil namun sangat spesifik. Jelas atau tidaknya hubungan defisiensi kalsium dapat memicu obesitas masih dalam tahap penelitian. Sekian dari kami, terima kasih.